Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب معالي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي شيخنا ورب أرواحنا اهدي وأدب كهد الخير وإلى روح عليك هذا الكتاب سيد محمد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بارك القدرة وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلينا الجنة ويغير علينا من بركاتهم وأسرارهم وأكوانهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa maqtadahul matnu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqtadahul matnu min ja'alil 'asa fi martabatil jidari wal khatti fi rutbatil musalla tabi'a fihi al-asnawi wal mu'tamadu ma qaddamtuhu wa yakfi fi asli sunnati muqabalatuhu li juz'in minha wa in qalla wal afdalu ja'lu satrati bihaythu tuhadi ihda hajibaihi al-aymani awil aysari wa huwa al-awla indal munabidhi qala li'anna ash-shaytana ya'ti min jihatihi wa qala aliyun ash-shukra al-lisiyu al-aymanu aw
أولى لشرفه ولأن الشيطان إذا رأى السترة لا يأتي بالكلية وهذا لا يتأتى في الجدار والمصلى إلا أنه قد يمكن في الجدار بأن ينفصل طرفه أو شيء من وسطه كما هو مشاهد وإنما يسن جعلها يمينه أو يساره لكراهة الصمد إليها للنهي عنه لكن لو صمد إليها لم تخرج عن كونها سترة معتبرة ولو لم يمكن إلا الصمد إليها فلا كراهة وأما من الدفع فللخبر الصحيح إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اقتضاه المتن من جعل العصا في مرتبة الجدار. Dan matan kitab ini yang menjadikan tongkat itu sama pada tingkatan tembok. Jadi kalau dibilang matan berarti pinggiran kitab ya Bu ya. Kalau dibilang matan kitab maka berarti adalah pinggiran dari kitab. Kalau syarah kitab maka ada di tengah-tengah kitab ya Bu ya. Jadi ada matan, ada syarah. Nah ini pada matan kitab ini tongkat itu dijadikan derajatnya tingkatannya sama dengan tembok. Wal khatti fi rutbatil musalla, dan garis itu dijadikan sama seperti tingkatan sajadah. Yang kemarin ya Bu ya. Jadi urutannya kemarin adalah pertama sutrah atau sakhis. Pertama adalah tiang ya Bu ya. Kalau tiang nggak ada maka pakai tembok. Kalau tembok nggak ada maka menggunakan tongkat. Kalau tongkat tidak ada, benda apapun yang ibu bawa. Kalau benda apapun yang ibu bawa nggak ada, maka terakhir kita gelar apa tuh? Gelar sajadah. Kemarin Bu ya urutannya seperti itu. Nah, dalam matan kitab itu tongkat itu dijadikan tingkatannya sama dengan tembok. Kemudian juga garis disamakan dengan tingkatan sajadah. Ini tabi'a fihil Asnawiyu, diikuti pada hal tersebut oleh Al-Imam Al-Asnawi. Beliau merupakan di antara ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, namanya Al-Imam Al-Asnawi rahimahullah.
Wal mu'tamadu, pendapat yang kuat, yang mu'tamad, ma qaddamtuhu, yang telah saya dahulukan keterangannya. Kemarin ya Bu ya, tadi ya. Pertama tiang. Jadi ibu kalau lagi sholat cari tiang ya Bu ya. Kalau tiang tidak ada, maka ibu cari tembok. Kalau tembok nggak ada, maka ibu pakai apa Bu? Pakai tongkat. Kalau tongkat tidak ada, maka benda apapun yang ibu bawa jadikan sebagai sutrah atau sakhis ya Bu ya. Taruh di depan ibu. Kalau benda apapun yang ibu bawa tidak ada, terakhir pilihannya, maka ibu gelar apa Bu? Gelar sajadah. Yang paling terakhir pakai garis ya Bu ya, menunjukkan, menandakan bahwasanya ibu sedang sholat. Jelas ya Bu ya. Wa yakfi fi asli sunnati, dan sah di dalam mendapatkan pahala sunnah muqabalatuhu li juz'in minha wa in qalla, sejajar dengan satu bagian dari sutrah tadi sekalipun hanya sedikit saja. Jadi upayakan ibu sejajar dengan sutrah. Boleh sutrahnya tadi ya Bu ya, bentuknya tiang, boleh tembok, boleh tongkat, boleh benda apapun yang ibu bawa, misalnya tas, misalnya dompet, misalnya sapu tangan, atau ibu pakai sajadah ibu gelar atau pakai garis. Nah itu diupayakan disunnahkan untuk sejajar dengan bagian tubuh ibu sekalipun hanya sedikit sejajarnya. Bagaimana afdalnya? Wal afdalu, yang paling utama, ja'alus satrati bihaitsu tuhadi ihda hajibaihil aymani awil aisari. Dijadikan satrah tadi satrah boleh tiang, boleh tembok, boleh tongkat, boleh benda yang ibu bawa apapun bentuknya, atau diperbolehkan sajadah atau diperbolehkan garis. Nah satrah ini diupayakan, disunnahkan itu sejajar dengan salah satu hajib, yaitu bulu alis mata ibu. Boleh yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Jelas ya Bu ya. Jadi upayakan kalau ibu pengen ambil afdalnya, pengen ambil yang paling utamanya, pada waktu misalnya ibu naruh sajadah, atau ibu naruh dompet, atau ibu naruh sapu tangan ya Bu ya, upayakan tadi pertama untuk mendapatkan sunnahnya yang penting sejajar dengan tubuh ibu ya Bu ya, sekalipun hanya sedikit saja sejajarnya. Tapi kalau ibu pengen yang paling afdal, pengen yang paling utama ibu ambil, itu satra, baik itu bisa sajadah atau dompet ibu atau sapu tangan ibu, maka diupayakan ingin mengambil afdalnya paling utamanya, upayakan sejajar dengan bulu alis ibu. Boleh alis yang sebelah kanan atau alis yang sebelah mana Bu? Yang sebelah kiri. Jelas ya Bu ya. Misalnya ibu bawa sajadah ya Bu ya, yang kecil ya Bu ya, yang pas buat wajah ibu doang ya Bu ya. Upayakan itu taruhnya sejajar dengan, boleh kalau ibu pengen ambil dapat pahala sunnahnya, sejajar yang penting dengan bagian tubuh ibu. Kalau pengen yang ambil afdalnya, yang paling utamanya, sejajar lebih banyak kepada bulu alis, baik yang sebelah kanan atau sebelah apa Bu? Yang sebelah kiri. Jelas ya Bu ya? Wa wal aula indal munabighi. Inilah yang paling utama, sejajar dengan alis yang sebelah kiri ibu. Alis kiri ibu yang sebelah kiri itu lebih utama menurut Al-Imam Al-Munabighi rahimahullah. Kenapa demikian? Qala Al-Imam Al-Munabighi rahimahullah, dia mengatakan li'anna syaitana ya'ti min jihadihi, karena setan itu datang dari arah alis yang sebelah kiri.
Jelas ya Bu ya? Saya contohkan Bu nih. Jadi Bu lebih paham ya Bu ya. Ini satrah ya Bu ya. Ibu tadi boleh taruh di mana Bu nih? Depan. Sejajar dengan apa Bu? Bagian tubuh ibu itu yang pertama. Bagian tubuh ibu sekalipun hanya sedikit sejajarnya. Nah, yang kedua, ibu pengen yang paling utamanya, paling afdalnya, boleh sejajar dengan alis yang sebelah kanan ibu atau alis yang sebelah kiri. Afdalnya bagaimana? Yang paling bagus, paling utamanya, maka upayakan ambil yang aula, yang paling utamanya sejajar dengan alis yang sebelah mana Bu? Sebelah kiri. Tuh kita ibu tuh. Tapi jangan diukur Bu, dipaskan nih. Asal-asal aja nih, kira-kira sini sebelah kiri ya Bu ya. Nah, kenapa demikian? Tadi alasannya Al-Imam Al-Munawwiri rahimahullah kata beliau, setan itu datang dari arah alis yang sebelah mana Bu? Kiri itu. Jadi kalau datang orang yang lewatin ibu lagi sholat, kata Rasulullah SAW, halangin dia, halau dia, jangan sampai dia melewati ibu. Kenapa demikian? Bisa jadi terakhir Rasulullah SAW bahwasanya itu bukan manusia, tapi siapa Bu? Setan betul, ya Bu ya. Setan itu datangnya dari bagian alis sebelah mana Bu? Sebelah kiri. Makanya afdolnya begini Bu ya. Ibu taruh sajadah atau taruh dompet atau sapu tangan sejajar dengan alis yang sebelah kiri Bu. Paham ya Bu ya? Nah, ya. Sampai begitu ya Bu ulama ya Bu ya. Ulama sampai tahu tuh datangnya setan dari mana Bu ya? Dari alis sebelah mana Bu? Sebelah kiri. Sampai begitu ulama mengetahui itu, luar biasa ya. Wa qala Ali Asy-Syubraballisi rahimahullah, berkata Al-Imam Ali Asy-Syubraballisi rahimahullah, dia pun sama. Beliau pun adalah di antara ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Asnawi, Al-Imam Al-Munawwiri, Al-Imam Ali Asy-Syubraballisi. Beliau adalah di antara ulama-ulama yang bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Al-aymanu awla. Ibu taruh tadi satrahnya itu sejajar dengan alis yang sebelah kanan, itu lebih utama. Ini namanya perbedaan pendapat antar ulama ya Bu ya, internal dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i ya Bu ya. Pendapat yang pertama tadi adalah pendapat dari Al-Imam Al-Munawwiri rahimahullah. Kata beliau, satrah tadi baik itu dompet, sapu tangan, sajadah, taruh sejajar dengan alis yang sebelah mana tadi Bu? Sebelah kiri. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat dari Al-Imam Ali Asy-Syubraballisi rahimahullah. Kata beliau, sejajarnya lebih bagusnya dengan alis yang sebelah kanan. Kenapa demikian? Li syarafihi, karena kanan adalah lebih mulia ya Bu ya. Makanya apa-apaan ibu kalau megang apa-apaan yang ada kemuliaan di sana ada kemuliaan, maka ibu dianjurkan oleh para ulama pegang dengan tangan yang sebelah kanan ya Bu ya. Ibu megang Al-Quran, tangan sebelah kanan. Ibu megang kitab hadis, megang tangan sebelah kanan. Ibu megang kitab fikih, kitab tauhid, kitab tafsir, ibu tangan sebelah mana Bu? Sebelah kanan ya Bu ya. Misalnya ibu megang kitab maulid, pegang tangan yang sebelah kanan ibu ya Bu ya. Miknya ibu pegang tangan yang sebelah mana Bu? Sebelah kiri ya Bu ya. Kenapa demikian? Karena itu kitab maulid isinya adalah sirah, isinya biografi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menganjurkan demikian untuk yang baik-baik, untuk yang mulia-mulia, maka ibu pegang menggunakan tangan yang sebelah kanan. Jelas ya Bu ya. Jadi akan datang
Ibu pegang kitab maulid, kitab radim ya Bu ya, pegang tangan yang sebelah kanan, mic-nya pegang tangan yang sebelah kiri. Kenapa demikian? Ambil sunnahnya, ambil yang paling utamanya pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Saya ulang kembali ya Bu ya. Tadi satrahnya, dompetnya, boleh dompet, boleh sapu tangan, boleh sajadah. Itu diupayakan pendapat dari Al-Imam Al-Munawwir rahimahullah, kata beliau, sejajar dengan alis ibu yang sebelah kiri. Alasan beliau karena setan datangnya dari alis bagian sebelah kiri. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Al-Imam Ali Asy-Syubraballisi rahimahullah. Apa kata beliau? Paling bagusnya, paling utamanya, afdolnya sajadah, dompet, sapu tangan atau yang lainnya yang ibu jadikan sebagai satrah, taruhnya sejajar dengan alis ibu bagian yang sebelah kanan. Kenapa demikian? Karena kanan itu li syarafihi mulia. Alasan yang kedua adalah wali anna syaitana idza ra'at satrata la ya'ti bil kulliyati. Karena setan kalau sudah melihat ibu naruh satrah ya Bu ya, makanya sampai demikian Rasulullah menganjurkan ibu kalau lagi sembahyang ada satrah ya Bu ya, ada sakhis, boleh itu tiang, boleh itu tembok, boleh bentuknya tongkat, boleh bentuknya tadi apa Bu? Boleh bentuknya sajadah, boleh bentuknya benda-benda yang dibawa. Kenapa demikian? Itu karena alasannya setan itu bila melihat satrah maka dia tidak akan datang secara keseluruhan ya Bu ya. Dia nggak mau mendatangi orang yang sholat yang gelar sajadah ya Bu ya. Setan nggak mendatangi orang yang sholat yang depannya ada satrah, ada dompet, ada sapu tangan ya Bu ya. Itu alasan daripada Al-Imam Ali Asy-Syubraballisi rahimahullah. Setan itu la idza ra'a satrata la ya'ti bil kulliyah. Apabila melihat satrah maka dia tidak akan mendatangi secara keseluruhannya. Makanya sunnah ya Bu ya, sunnah ibu kalau lagi sembahyang upayakan minimal pakai apa Bu? Pakai sajadah ya Bu ya. Kalau ibu dan terbiasa pakai sajadah, taruh di hadapan ibu, di depan ibu. Boleh bagian sebelah kanan alis, boleh sebelah alis yang sebelah kiri. Jelas ya Bu ya. Wa hadza la yata'atta fil jidari wal musalla. Hal ini tidak terdapat pada tembok dan pada sajadah. Illa annahu, kecuali bahwasanya qad yumkinu fil jidari bi an yanfasila tarfuhu aw syai'un min wasatihi kama huwa musyahadun. Kecuali bahwasanya bisa jadi kemungkinannya pada tembok bisa terpisah bagian ujungnya atau sedikit dari bagian tengahnya sebagaimana yang disaksikan oleh kita semua. Makanya ibu minimal kalau pengen sembahyang ibu bawa sajadah ya Bu ya, yang kecil. Kalau sama sekali nggak ada maka apapun benda yang ibu bawa jadikan sebagai satrah. Kenapa demikian? Tadi alasannya setan itu tidak mendatangi orang yang sholat yang di depannya ada satrah. Wa inna ma yusannu ja'luha yaminahu aw yasarahu. Kenapa kok taruhnya itu satrah di bagian sejajar dengan alis yang sebelah kanan atau alis yang sebelah kiri? Kenapa demikian alasannya? Wa inna ma yusannu ja'luha yaminahu aw yasarahu likarahhatis samadi ilaiha linnahyi anhu. Karena makruh tergantung kepada satrah tadi dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut nanti ada ketergantungan hati ibu itu dengan satrah ya Bu ya.
seolah-olah yang ngusir setan itu satroh. Makanya disunnahkan taruhnya agak sebelah kanan atau agak sebelah sebelah kiri itu. Kalau pas sejajar dengan ibu punya mata, dengan ibu punya wajah, khawatir nanti mengganggu di hati ibu, khawatir nanti ibu punya keyakinan satrah inilah yang mengusir setan ya Bu ya. Nah, ulama menjaga hal itu, makanya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya. Lakin akan tetapi lau samada ilaiha, bila ada orang yang bergantung kepada itu satrah, lam takhrud an kauniha satratan mu'tabaratan, tetap tidak sampai keluar, artinya tetap itu berfungsi sebagai hanya satrah saja, bukan dia yang mengusir setan ya Bu ya, tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi makanya anjurin kalau ibu sholat pakai satrah, boleh pakai tembok, boleh pakai tiang, boleh pakai tongkat, boleh pakai benda yang ibu bawa apapun, boleh pakai sajadah ya Bu ya, boleh pakai garis. Kenapa demikian? Itu semua berfungsi sebagai satrah, dan satrah tadi kata Rasulullah SAW itu dapat mencegah agar setan tidak mendatangi ibu pada waktu ibu sholat. Jelas ya Bu ya. Jadi tetap kita punya keyakinan ya Bu ya, bukan satrah yang musir setan, tapi siapa Bu? Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi anjurin kita ikut perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yumkin illa sabadu ilaiha fala karahata. Dan bila tidak mungkin kecuali bergantung kepada itu satrah, maka hukumnya tidak makruh. Ini namanya adalah perbedaan dari pendapat ulama. Jelas ya Bu ya. Nah sekarang kenapa kok kita kalau ada orang sholat ibu dianjurkan, kalau ada orang yang lewat ibu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menghalangi dia, jangan sampai dia Bu melewati ibu yang sedang sholat. Tangan ibu kedepanin ya Bu ya. Tangan ibu kedepanin menunjukkan bahwasanya ibu sedang sholat. Dasarnya mana? Wa amma minad daf'i, adapun dari menghalang orang yang ingin melewati ibu yang sedang sholat, falil khabaris sahihi, dasarnya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi," apabila salah seorang kalian salat kepada sesuatu yang dia itu menjadikan penutup dari kalangan manusia, fa'arada ahadun an yantaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kalau ibu sudah pakai satrah, ibu sholat, kemudian ada orang yang ingin melewati ibu, kata Rasulullah SAW, falyadfa'hu, maka halangi dia. Jadi bila ibu lagi sholat, ada orang yang mau melewati depan ibu, sementara ibu sedang sholat, maka tangan ibu kedepanin ya Bu ya, halangi dia, halau dia. Tujuannya apa? Agar dia tidak melewati ibu yang sedang sholat. Fa'in abah, kalau dia nggak mau juga, ibu udah halangin, tetap dia jalan juga ya Bu ya. Falyuqatilhu, maka perangi dia. Rasulullah SAW, kalau seandainya ada orang yang ibu sudah halangi dengan tangan ibu, tapi masih apa Bu? Masih jalan juga, masih lewat juga, perangi dia. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, fa innama huwa syaitan, dia itu bukan manusia, tapi siapa Bu? Setan ya Bu ya. Makanya sunnah ibu waktu sholat menggunakan satrah. Wallahu a'lam bishawab. Tandain bacaannya besok insyaallah. Wa yukhadhu minhu annahu yalzamuhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi
mobil